sampai 200 mili ampere baru handphonenya restart, handphonenya reboot, handphonenya reset, begitu ya. Dia akan reset, lalu CPU akan menjawab signal reset tersebut dengan sebuah signal. Untuk mempertahankan IC power, nggak usah lagi tekan on off untuk membuat tegangan-tegangan tadi yang dibutuhkan bekerja. Sudah selesai, starter itu selesai pertama. Kita nyalakan mobil nggak harus starter terus. Sepakat ya? Sudah nyala. Nah maka CPU mengambil alih dengan mengirimkan signal namanya PS hold. Pernah dengar? Disitulah tahapan booting dilanjutkan. Silahkan dilanjutkan dulu, nanti bisa disambung pertanyaan mungkin Pak Ali, Pak Sadewo, monggo. Oke. Sudah cukup pusing? Nah, ini levelnya pusingnya, levelnya masih mampu deh. Masih. Yakin ya? Ya, jadi kalau kita bahasanya nggak pusing-pusing, yang asik-asik aja, oke? Tadi Pak Yogi menerangkan tahapan boot sequence lewat secara hardware ya, Pak Yogi ya. Jadi ini menyambung dari apa yang namanya, kalau di UV board ini berarti kita tahapan bootingnya lewat software ya. Beberapa saat yang lalu untuk update UV yang sebelum yang terakhir ini kan untuk MediaTek kita bisa bypass biru mode untuk MediaTek, ya nggak? Ya nggak? Jadi download aja yang sebelumnya butuh out, nah sekarang pada saat flashing itu bisa di bypass. Terus yang paling baru ini berkaitan dengan yang bertanggung jawab pada saat proses booting. Kalau secara software yang bertanggung jawab itu adalah bootloader. Untuk MediaTek itu preloadernya. Jadi pada saat kita pencet tombol hold up atau hold down, dipencet secara bersamaan, terus handphonenya jadi kedeteknya biru mode. Ini sebenarnya yang bertanggung jawab adalah birunya. Tapi ternyata yang terbaru setelah kita bisa bypass secara apa namanya, untuk flashing kita bypass biru modenya, tapi ternyata dari vendor ini fungsi untuk masuk ke biru modenya di skip. Jadi yang sekarang handphone baru itu kalau dicolokin mau dipencet tombolnya sampai apa namanya, sampai kemeng itu bahasa Indonesia sampai capek ya, sampai capek tetap nggak mau masuk biru mode. Nah, teman-teman salah satunya pakai cara di test point, misalnya seperti handphone di Qualcomm itu di test point, di MediaTek juga bisa. Tapi yang terakhir-terakhir ini nyari test pointnya untuk MediaTek semakin susah. Nah itulah yang UV yang terbaru untuk beberapa tipe sudah support di preloader mode. Jadi meskipun tanpa pencet tombol, tanpa masuk biru mode, kita sudah bisa flashing. Terus ada tambahan lagi custom loader yang dikembangkan oleh Mas Alim ini, ada tambahannya yaitu bisa FFU lewat USB only. Jadi bisa untuk ngereset RPMD. Jadi nggak perlu pakai test point lagi, ISP lagi, sudah bisa. Sudah ada yang nyobain? Belum ada yang nyobain? Sudah ya? Bisa ya? Tepuk tangan dong untuk FFU USB-nya tanpa test point, tanpa cokel. Iya, ini kelihatannya kalau versinya Mas Sadewo ini namanya Fish World Video pertama di dunia. Tepuk tangan buat pengembangnya Mas Ali. Terus yang selanjutnya ada tambahan lagi untuk apa namanya, yang lewat USB ini sementara supportnya Samsung aja untuk FFU-nya. Terus untuk Sky Hynix ini kita sekarang bisa repartitioning di MediaTek. Jadi kalau dulu handphone yang logo MMC-nya misalnya ketemu Hynix kan biasanya di direct dulu, terus direpartitioning. Nah sekarang nggak perlu direct mas, tinggal colok
identify, special task, tinggal di repartitioning lewat USB sudah bisa. Dan itu gratis, khusus buat teman-teman yang di sini. Oh enggak ya, buat semuanya, gratis buat semuanya. Oh, mungkin ada tambahan dari Mas Alif. Ya, nambah dikit ya. Tadi bahas Boots Quiet. Saya melanjutin dikit. Clue-nya kalau handphone ini CPU-nya dari power distribution sampai ke CPU itu normal. Clue-nya kalau di handphone Qualcomm berarti bisa sampai waktu colok USB tanpa MMC atau UFS pun kan kedetek DL, jadi kedetek 9008. Kalau di MTK kedetek Bero mode khusus untuk tipe baru yang Dimensity karena beberapa tahun ke belakang secara umum security handphone MediaTek sudah di bypass. Dari vendor MediaTeknya sudah ada semacam proteksi supaya Bero modenya ini tidak dieksploit sedemikian parah. Jadi untuk Dimensity yang terbaru itu Bero modenya sudah tidak ada. Itulah kenapa waktu dicolok USB untuk tahu normal atau enggak, nah tanpa kita harus ngecek tegangan, ya colok USB dia kedetek enggak, di driver kedetek enggak, kedetek. Kalau yang Dimensity baru pasti kedetek preloader. Nah tandanya apa? Kalau bisa sampai ke preloader itu bisa dikonfirmasi bahwa storage-nya berhasil karena preloader itu hanya ada di storage, ada di MMC atau UFS. Gitu. Jadi itu kalau MMC atau UFS-nya dicopot di handphone yang baru nggak kedetek apa-apa. Jadi kayak handphone mati. Lu mau copot CPU-nya, mau ganti, ya percuma. Mau ganti IC power percuma, karena bukan tentang hardware-nya, karena memang by design oleh MediaTek dibikin seperti itu untuk alasan security. Karena di MediaTek yang sebelumnya karena kita sudah bisa exploit BROM sedemikian hebat, kita bisa ngapa-ngapain. Jadi handphonenya itu sebenarnya bisa diapa-apain, termasuk implementasi saya di fitur UV yang kemarin. Implementasi saya kan dikasih fitur FFU yang tadinya hanya bisa dieksekusi pakai box. Nah, jadi yang punya mungkin kan nggak semua teknisi yang punya yang earpiece, nggak semuanya punya UV box, cuman punya dongle. Dongle itu sebenarnya kan dibikin untuk mendukung teman-teman yang dia nggak ngerti hardware tapi tetap butuh nyobain, makanya nggak butuh belum butuh boxnya karena mau punya juga percuma. Nah, makanya ada dongle. Dongle ini bisa untuk cuman pakai dongle sekarang bisa eksekusi sampai FFU. Gunanya FFU apa? Ya banyak, tanya temennya yang sudah ngerti, jangan tanya saya. Lama waktunya saya. Nah, lumayan ngerti ya, nggak perlu ngerti banget kan? Itu proses soalnya. Sampai ngerti banget itu proses. Nah, yang penting ngerti dikit-dikit, nanti kumpul, sering-sering kumpul sama komunitas, nanti sama-sama belajar. Saya juga sampai sekarang masih belajar. Cuman beda, belajarnya beda. Ya, belajar saya itu lebih susah gitu. Bilangnya orang-orang begitu. Ya. Pak Sadio mau nambahin? Ya, ada tambahan untuk CPU. Jadi sampai sekarang banyak sekali ponsel yang CPU-nya
berbagai macam tipe atau model, dari MediaTek, dari Qualcomm. MediaTek pun ada beberapa versi, Qualcomm pun ada beberapa Snapdragon yang dari A sampai Z. Terus ada lagi Exynos, ada lagi Kirin, ada lagi Spectrum, ada lagi Unisoc, ada lagi Tensor. Dan itu CPU-nya ada 6 seri lama ini. Nah, untuk security tiap beberapa bulan dia pastinya update security patch. Jadi jangan kaget, jangan bingung kalau nanti ketika tidak bisa terkonek ke PC ataupun bisa connect tapi loader ditolak, seperti itu. Jadi mau nggak mau kalau kita eksekusi secara software, untuk saat ini hanya perpatokan ke connect komputer itu tidak bisa untuk jaminan ya. Jadi kita harus benar-benar memahami arus konsumsi ya. Contoh di Vivo yang baru, contoh selain Xiaomi ya, kalau Xiaomi masih bisa oke lah, Dimensity 8300 masih bisa connect tanpa UFS ya, tapi untuk seri-seri Samsung, Vivo itu tidak bisa terkonek. Nah, sama halnya dengan Exynos yang kelas tidak bisa dites point. Handphone hidup dilepas IC bisa, begitu IC terpasang nggak bisa tes point. Nah, itu security patch terbaru terakhir Desember 2024 ya. Seperti itu. Terus ada lagi Qualcomm yang baru sudah bisa EDL, begitu di boot device loader nggak bisa masuk. Nah, itu security patch terbaru. Jadi dia tidak menerima loader. Solusinya hanya menunggu UV Android update untuk bypass loader. Tepuk tangan dong untuk Qualcomm ya. Nah, seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengikuti security patch-nya dari handphonenya ya. Jadi PR terus nanti ya. Nah, terus ada lagi untuk Kirin pun sama. Harmony 4 tidak bisa test point untuk tipe-tipe yang baru. Terus Qualcomm Snap-nya Magic OS yang baru juga nggak bisa EDL, tetap loader not match, loader not found ya, seperti itu. Ya, solusinya hanya apa? Congkel. Mau nggak mau kita ke hardware lagi dan harus memahami konsumsi arus dari MTK berapa, dari Qualcomm berapa, dari Exynos pun dari A sampai Z itu berbeda-beda nilainya. Nah, terus kirim beda lagi. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan silahkan untuk Bapak MC. Barangkali Ya. ada pertanyaan? Buat informasi ya, yang teman-teman yang nanya nanti dapat Orion 1 tahun. Untuk 2 penanya ya. 2 penanya Orion 1 tahun. Yo, luar biasa. Mengenai Android CPU. Ada pertanyaan kan? Orion setahun lumayan. Oh, siap. Saya Abeb dari Depok, mau nanya, kalau dari chipset Qualcomm, terkadang kita isi DAM atau apa ya, file di PC hanya masih terdetek Qualcomm aja, sedangkan itu DAM dari handphone normal juga itu tapi masih terdetek di PC. Itu masalahnya kenapa? Ya, untuk CPU bisa dikasih contoh sebelumnya. CPU apa? Misal CPU 6125. 6125 ya. Contoh Realme 5i, Oppo A9, Oppo A5, Realme Note 8 Gigo dan sejenisnya. Vivo apalagi. Jadi gini, kenapa kok 9008 abadi? Ya, padahal file sudah masuk dan Qualcomm itu mau downgrade, mau upgrade tidak masalah, masih bisa booting dia. Kenapa kok 9008? Pertama, harus dicek
kondisi IC. Kalau IC UFS, smart report headnya berapa, terus status RPMB berapa. Karena semua internal begitu start booting, RPMB semakin bertambah. Semakin bertambahnya RPMB, maka kesehatan IC akan menurun. Awalnya kalau UFS dari 10, 20, semakin lama menjadi 30, 40. Nah, kalau sudah mentok di 40, 50, kalau UFS susah untuk hidup. Kalau sudah di atasnya lagi 70, 80, 90, sudah urgent 90, 100% rusak, seperti itu. Yang kedua, kalau di MMC, ya, kalau di MMC CLK bisa menyebabkan 908, CMD juga bisa. Data CPU ke MMC tidak bisa nyambung, bisa menyebabkan 9008. Kesehatan MMC pun juga bisa mempengaruhi. Jadi fisik bagus pun kalau MMC-nya bermasalah juga nggak bisa, seperti itu. Jadi pertama, log itu penting untuk IC, baik MMC ataupun UFS, seperti itu. Nah, Kira-kira bisa dipahami kan? Saya tambahin dikit ya buat membantu teknisi. Jadi mungkin ini sudah lama dan seharusnya yang aku teknisi apalagi garap hardware harusnya sudah pakai. Itu ada yang namanya debu kuat. Nah, dengan kebiasaan teknisi sekarang yang bekerja pakai software skematik apapun itu sudah gampang gitu. Jadi untuk kasus-kasus tertentu yang dalam tanda kutip aneh, ini nggak bisa bootingnya. Kenapa? Jadi handphone harusnya nyala, ampere bagus, tapi dia berhenti tengah jalan, nggak lanjut, kayak udah selesai. Itu bisa dicari clue-nya pakai debu kuat. Jadi di semua handphone itu ada titik yang dipakai untuk debug. Pada saat orang yang desain handphone ini dia butuh ngerti. Jadi kalau di skematik itu biasanya nama netnya itu apa Pak ya? UARTX, bukan ada DBG-nya pokoknya. Jadi UART-nya kan banyak, ada yang dipakai buat yang lain. Oh, berarti mungkin pokoknya UART ada debugnya, debug atau DBG, debug UART TX, debug UART RX. Yang dipakai TX itu dari handphone. TX kan transmitter dari handphone dikonek ke tahu IC tahu ini ya, USB to UART ya. Nggak tahu, waduh parah banget. Di media di marketplace itu ada yang namanya modul USB to UART. Pakai FTDI yang paling bagus, yang paling stabil, yang pakai chipset FTDI atau yang CP itu apa ya? CP2102 atau Prolific juga bisa sebenarnya. Cuman yang paling stabil yang apa tadi, FTDI. Jadi pin debug UART TX ini tadi disambungin, dijumper ke pin RX yang di modul. Habis itu tangkap USB, ya kan? Tangkap USB, nyari software terminal serial port terminal atau yang punya UV. Ya kalau ngaku teknisi hardware harus bisa software, ya pasti punya UV. Itu di UV sudah ada menunya, namanya serial port monitor, ya namanya itu ya. Monitor ya, di menu setting. Saya lupa, saya bikinnya sudah lama banget. Dan yang saya tahu, yang sering merasa terbantu itu teman saya, teman lama saya, Mas Gembul namanya, Mas Arisanto. Itu sampai sekarang dapat clue banyak dari situ. Jadi
untuk kasus handphone ampere ampere bagus, ya kan. MMC ini kayaknya tadi tak copot masih hidup, dicek nyala. Nah, tapi enggak normal, habis redam atau apa. Itu nanti kalau memang apa powernya bagus, harusnya di debug ward itu tadi ada informasi, ada log lah, ada log. Cuman ya memang harus upgrade skill itu karena handphonenya ini yang OS-nya yang bikin orang luar negeri pakainya bahasa Inggris. Kelemahan kita sebagai teknisi kan itu kan. Kalau sudah bahasa Inggris taunya merah sama hijau. Nah, itu harus dipahami, butuh pengalaman lah. Pokoknya kalau ada tulisan error gitu lah, itu errornya itu di copy paste, tanya ke yang tahu. Nah, jangan tanya ke saya. Iya benar, nyindir saya berarti. Iya. Jadi errornya itu nanti jadi bahan untuk kasus spesifik tertentu, itu akan sangat membantu. Error ini pasti ini. Nah, coba nanti dicoba dioprek lah ke area situ. USB TTL-nya murah, kalau di Tokat itu paling harganya 6.500 saja. Nanti bisa dioprek. Itu ya. Yang tanya jelas ya. Penyebab segala masalah bapaknya bisa macam-macam. Dopresnya nanti kontak panitia dapat kalian 1 tahun. Baik, maaf sih. Apa namanya? Oh iya, 1 tahun ya. Ada lagi pertanyaan, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika dari Kalimantan Barat. Mau tanya seputar UV. Selama saya pakai UV ini saya nemu ada bug lah ya. Ada bug. Contohnya di pemilihan DA. Jadi kalau kita pakai DA bawaan UV, kadang ada errornya. Nah, jadi perlu pakai DA eksternal. Nah, itu yang selama ini saya jumpa. Terus yang kedua, kalau misalnya ada error di aplikasi UV Android Toolbox itu, dia langsung freeze, bukannya kita nggak bisa force stop, harus force close aplikasi. Nah itu mungkin saya minta kalau bisa di fix lah kan, biar lebih enak pakai UV. Terus yang terakhir mau tanya fungsi USB host, itu aja. Sekian dari saya, host. Oh iya. Yang USB host itu buat zaman dulu waktu garap MMC. Soket MMC-nya kan gelap. Itu buat beli lampu, lampu USB. Kalau teknisnya sebenarnya itu RFU, jadi reserved for future use. Nah pada kenyataannya nggak bisa dimanfaatkan apa-apa lah, karena kita nggak butuh lagi. Jadi USB host itu pada saat dibutuhkan seharusnya bisa diimplementasikan jadi pengganti kabel USB. Cuman karena keterbatasan spek nggak bisa cepat juga, jadi percuma dipakai lah. Dan belum ada kebutuhan. Jadi ya untuk sementara buat lampu USB ya. Kalau untuk bahannya gini, saya juga memang saya kan yang bikin. Saya kadang yuk jengkel. Saya yang bikin ya saya yang bikin sendiri aja jengkel. Cuman dulunya gini, stepnya kalau pakai UV, kenapa ada tombol identify? Dan kenapa setiap software dibuka harus direkomendasikan untuk identify dulu? Nah, itu untuk memastikan environment yang ada dari kabel, PC, letak file dan lain-lain itu normal dulu semua. Jadi di
dibiasakan itu dulu, identify. Kalau identify sudah stabil, nah, proses selanjutnya seharusnya minim error. Kadang tuh gitu, kadang pada saat proses berjalan, identify umpamanya ada lost USB. Nah ini softwarenya bingung, dia tanya ke handphone, analoginya tanya, kamu udah makan belum? Tak tunggu ya. Kan berharap dapat jawaban nih. Nah si handphonenya karena USB-nya lost, driver dari Windows-nya walaupun sudah reconnect, ini dari sisi sistem ada miss gitu. Jadi masih melihat, masih menunggu terus nggak selesai. Biasanya karena kabelnya terlalu murah atau terlalu lama. Kabel sekarang 30.000 udah bagus. Nah, saya kabel aja saya update, bukan cuma tool. Nah, jadi mungkin salah satunya itu, atau Windows sekarang. Kalau yang teman-teman yang hardware ya, saya rekomendasikan jauhi Windows 11, jauh-jauh lah. Nah, kita kan teknisi ya, nggak butuh OS yang mewah, yang wow, yang terbaru, sok-sok melek security. Emang PC-nya mau buat apa sih? Mau buat nyimpen apa? Data Bitcoin. Kan enggak. Jadi rekomendasinya itu sebenarnya tetap Windows 10 karena itu versi Windows yang masih yang masih stabil, saya bilang. Windows 11 ini dia masih mencoba kalau anak muda kayak mencari jati diri gitu. Nah, kalau saya di rumah pakai Windows 11 karena apa? Karena saya developer, saya harus mentes future case. Jadi nantinya pada saatnya kalau ada user yang pakai Windows 11, softwarenya sudah siap, dan pada kenyataannya support UV sekarang hanya mentok sampai 23 H2 di 24 H2 itu saya belum bisa nyupport karena secara security dari Microsoftnya saya bilang masih kacau, masih mencari formatnya dia gitu. Masih labil. Mungkin coba itu dan nggak menutup kemungkinan tetap akan ada seperti itu, dan seharusnya tidak selalu, cuman kadang-kadang, ya kan? Selalu atau kadang-kadang. Nah, kalau selalu berarti harus introspeksi. Temennya kan bisa, nggak semuanya kan gitu. Jadi introspeksi itu maksudnya gini, Windows-nya udah stabil bener atau enggak, krek-krekan atau enggak. Terus kabelnya udah bagus atau enggak, drivernya ada bagus. Repotnya tuh gini, sama-sama environment satu PC ini. Di UV saya pakai driver USB-nya pakai USB DK. Nanti software yang lain umpamanya kayak apa itu yang dari planet Mars, nah, yang Pandora itu masih pakai link USB. Nah itu kan bentrok. Itu harus salah satu. Nah saya kan nggak bisa memaksakan nih harus pakai ini karena dia butuh software yang lain. Nah pinter-pinter memilah-milah itulah. Kadang itu pada saat kita install software yang lain, ada satu software yang ngefek jadi error. Komputernya dia juga gitu. Sekarang blue screen kalau nggak salah ya. Gara-gara update Windows tadinya bagus. Mungkin itu. Sama DA-nya kan? Oh DA gini, DA pada umumnya pada saat sekali flow-nya gini, flow-nya nggak usah pilih apa-apa, software akan memilih otomatis DA yang diperlukan.
Untuk kasus untuk kasus handphone yang bisa pakai bypass, itu pilih sembarangan harusnya bisa. Sembarangan itu dalam arti gini. Platformnya sembarang, modelnya sembarang gitu. Brandnya, platformnya Mediatek, brandnya bebas. Enggak gini. Sembarangan itu maksudnya gini. Si DA ini di satu file DA MTK all in one ini itu ada beberapa DA untuk tipe CPU tertentu gitu. Nah, software ini sebenarnya cuma butuh yang dikonekin ini handphone CPU-nya apa sih? Nah, terus di yang baru itu kan sudah tidak ada dependencies di lib. Jadi ada setting yang namanya apa lupa, Custom loader. bukan satunya legacy lib. Itu legacy kalau dicetak sekarang mungkin akan banyak errornya, karena pada saat itu dicetak software akan pakai BROM DLL yang dari software official, dan BROM ini butuh DA spesifik sesuai versi BROM itu. Kalau nggak dicetak, softwarenya akan komunikasi langsung tanpa ketergantungan dari BROM official. Jadi DA-nya ngawur, seharusnya oke. Ngawur ya nggak ngawur banget lah, yang make sense gitu. Nah, jadi DA-nya lebih nyantai karena komunikasinya sudah langsung dari software ke handphone, itu langsung dihandle itu tanpa ketergantungan yang lain. Ya, gitu cukup ya. Itu ya Mas ya. Sudah ya. Mas berarti nanti kontak panitia dapat Orion Stone. Ya, 2 orang ya. Siap. Ada lagi barangkali Pak Y? Ada pertanyaan lagi tentang proyek grafik Mas Ode? Oh ya, ini ada tambahan dari Mas Ajwa sebentar. Informasi yang mungkin untuk kasus-kasus handphone terbaru, khususnya Exynos gitu ya Mas ya. Ya, untuk teman-teman mungkin mengalami juga ya, untuk ponsel-ponsel yang Samsung sekarang, yang dari seri A series mulai A53, A336B, A536B, A54B, A546, bahkan sampai A55 5G yang UFS 297, itu rata-rata ya file flashing logo disebabkan UFS-nya urgent 90. Nah, A55 nemu 1 kali untuk BGA 297, tapi yang sering seri A53, A54. Yang kemarin dari teman-teman banyak yang nanya, jadinya errornya kalau urgent flashing file, mau versi berapapun file ya, itu solusinya gimana? Untuk solusinya, untuk yang Exynos sekarang bisa pakai UFS bekas, cuman nanti kamera nggak bisa buka. Ya, solusinya untuk VCAN pakai UFS-nya yang clean RPMB dengan backupan IMEI ori bawaan. Yang new atau boleh, atau clean boleh ya? cabutan asal clean, boleh new. Nah itu untuk Exynos, untuk tipe-tipe sekarang mulai S20 Ultra sampai seri A seri sekarang. Itu tadi ada beberapa yang tanya dari saya, Pak saya ganti garam A54 sudah ganti UFS copotan kamera tetap tidak bisa, itu gimana? Itu jadi ini saya jawab untuk semua teman-teman, mungkin ada yang dapat kasus yang sama, nanti bisa pakai UFS clean dengan cukup backup partisi IMEI-nya saja, EFS dan SIC, EFS baru rapid sama BR restore kembali ini aslinya, nanti download mode flashing official selesai, tidak ada bug, tidak ada error, fingerprint oke semua. Jadi itu solusinya ya. Mungkin itu tambahan, mungkin ada lainnya yang tanya, monggo silakan. Mungkin ada tambahan dari Pak Yogi. Kalau iPhone gimana Bang? Ini ada dari Pontianak tentang iPhone, pertanyaan tentang iPhone. Boleh ke Pak Yogi ya, silakan.
Mas, monggo, silakan. Tanya aja. Iya. Silakan Pak. Nanti dapat Pak Mafik juga setahun. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ya ada bahasan iPhone nggak untuk hari ini? Itu aja Mas Yongki. Anu aja. Kalau ada kesulitan langsung aja. Kalau ada kesulitan Barangkali mau ditanya. iPhone bisa tanya nanti Pak Yongki secara hadir yang menerangkan. Oh kita terima. Intermezzo dulu ya, intermezzo. Sok-sok ngerti iPhone, gitu. Ini mungkin banyak yang belum tahu. Saya itu sebenarnya bisa dibilang terpaksa karena tetangga depan rumah saya ini handphonenya iPhone. Jadi sering bersinggungan gitu loh. Nah, jadi enggak, mungkin pengalaman saya ini bisa diambil hikmahnya gitu loh. Jadi gini, di iPhone sekarang iOS 18 mungkin buat yang sudah pegang iPhone kemarin kan kayak ada perubahan yang cukup bukan fenomenal sih. Ada perubahan besar lah. Jadi mulai iPhone 15 kalau nggak salah itu pada saat kita ganti LCD atau kita ganti pad yang pairing mau WiFi dan lain-lain, baterai, bahkan kalau yang sekarang back cover itu kan di pairing juga, itu kan kita nggak bisa pakai copotan dari iCloud. Jadi yang tadinya barang kanibal dari handphone yang lain kita bisa pakai dan kita jadi punya spare part ori, itu tidak berlaku di iOS 18 khusus untuk 15 ke atas kalau saya nggak salah. Untuk 14 ke bawah kayaknya bisa dengan catatan enggak ke bawah 14, 13, 12 yang saya pernah nyoba itu 12 itu bisa sempurna. Jadi kalau punya part garapan iPhone 12 sudah iOS 18 mau ganti baterai, lu mau pakai tool apapun repot. Nah, makanya sekarang banyak yang nyari lagi part baterai copotan, part yang paling fenomenal ini kasus Face ID, betul nggak? Saya di rumah yang saya ceritakan tadi, tetangga saya pernah datang ke rumah saya, Mas, BH-nya sudah 78% mau ganti baterai. Ah, pada waktu itu masih iOS 16. Saya coba ganti fleksibel, berhasil. Dikembalikan, habis itu balik lagi, kasusnya nggak bisa dicas. Jadi mungkin kualitas selnya nggak bagus atau bagaimana gitu lah. Intinya bermasalah. Sampai pada akhirnya karena sering bongkar pasang fleksibel baterainya kena. Jadi karena terlalu sering dilipat, termasuk tambahan lagi kasus fleksibel Face ID kena juga, fleksibel speaker itu kalau sering buka pasang mau nggak mau kan nyopot itu LCD copot. Nah biasanya tulisnya di situ fleksibel ear speaker ini sangat riskan. Itulah kenapa sekarang tool iPhone sampai kita mau aman nyoba LCD itu harus punya holder buat LCD-nya untuk meminimkan kecelakaan tadi. Nah kasusnya kemarin fleksibel baterai rusak, fleksibel earpiece rusak. Nah ini handphone bisa nyala, kasusnya kan baterai strip karena iOS 16, baterai strip, Face ID off.
Nah, itu kalau customernya ngerti kan mengganggu banget tuh Mas. Ini kalau saya deketin muka saya kok nggak ke unlock langsung ya. Nah, kita sebagai teknisi yang pura-pura profesional kan terus ngarang cerita. Oh iya, nggak tahu itu ada yang error, susah pokoknya. Padahal kecelakaan, padahal kita, ya kan. Nah, dengan adanya update iOS 18 kemarin, kasus ini selesai. Kita hanya butuh copotan dari handphone lain, baterai original, earpiece original, dipasang di handphone itu, di flash atau di upgrade jadi iOS 18. Nah, normal nanti baterainya jadi sesuai kesehatan yang aslinya, Face ID nyala lagi. Nah, kan kita nggak perlu alat-alat yang yang industri banget kemarin itu, iya kan? Iya, kita sebagai teknisi sebenarnya itu terlalu mungkin sekarang mulai terlalu dieksplor sama si pembuat tool, terutama yang iPhone. Jadi kasus baterai kemarin harus beli tak ini tak itu macam-macam lah. Itu sekarang tak itu sekarang untuk kasus iOS 17.4 ke atas sudah sama sekali nggak berlaku, sama sekali nggak bisa. Jadi untuk iOS 18.1 ke atas pun, nah sekarang lebih repot lagi. Di beberapa kasus, terutama di kasus iPhone, kalau nggak salah, iPhone harusnya kan mulai iPhone 11, klasifikasinya kan mulai iPhone 11 ke atas yang nggak support jailbreak. Ini kan dikategorikan sama, tapi ternyata tidak. Untuk kasus iOS 18 di iPhone 11, mau pakai baterai asli, mau pakai copotan apapun, nggak bisa pairing. Walaupun 18, tetap aja. Jadi khusus iPhone 11 belum ya, mungkin iOS-nya kan masih beta. Nah, mungkin belum aja. Tapi setahu saya, kemarin saya nyoba iPhone 11 Pro, ganti baterai copotan, kedetek tidak dikenali, unknown. Jadi persentase ada, tapi tetap dia nggak dikenali walaupun copotan ori. Nah, jadi poinnya apa? Poinnya untuk iPhone teman-teman, sekarang sudah ada iOS 18. Jadi di notice kalau ada customer masuk, di notice dulu ini iOS berapa, karena butuh penanganan khusus. iOS 18 itu nggak bisa kita pakai pengalaman yang sebelumnya. Tambahnya itu panjangnya ya. Siap. Oke, saya tambahin barangkali tadi ada bahasan tentang iPhone ya, mungkin biar lebih spesifik saja, kita nggak melebar. Mungkin teman-teman yang dengar tentang iPhone yang mungkin marak 3 tahun ke belakang di Indonesia sudah dipakai atau belum, bisa kita manfaatkan, itu adalah scan. Scan ini yang patut dipahami cuma gini, scan ini butuhnya kita ini cuman kehadirannya present or not gitu ya. Ya, jadi misalnya kalau di iPhone, teman-teman yang mungkin saat ini fokus di iPhone atau baru mulai di iPhone, mungkin sangat familiar dengan pengukuran atau pengecekan, atau saat ini lebih cocok cenderung saya pakai kata-kata scan untuk protokol-protokol komunikasinya dia, yaitu yang pertama adalah SPMI, I2C, dan yang ketiga adalah RFFE. RFFE itu simpelnya gini, yang sering sekali dibahas, karena kalau untuk tahapan booting saya pikir teman-teman yang sudah masuk dan terjun ke iPhone tidak terlalu banyak kesulitan, tapi mungkin akan muncul kesulitan pada waktu mengatasi permasalahan sehubungan dengan signal. Bukan baseband, tapi signal. Bukan hanya no IMEI atau modem firmware-nya nggak ada, tapi
urusannya sudah transmitter bermasalah atau RX bermasalah. Ini bisa memanfaatkan fitur scan RFFE. Sedikit promosi, kalau saya ngomong bukan promosi, munafik juga gitu ya. Di Pragmatic kebetulan kita sudah ada fitur untuk scanner RFFE sampai iPhone 15. Mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan sampai iPhone 16. Juga di Pragmatic besok sudah muncul skematik iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Pro Max. Boleh minta tepuk tangan ya? Besok pagi kami sudah mengeluarkan di Pragmatic skemanya dan sudah binding dengan bitmap. Jadi nama komponen sampai kapasitor, resistor dan coil sudah matching dengan skematiknya. Terus RFFE dapat dimanfaatkan sehubungan dengan masalah pada signal ini, terutama kalau handphonenya drop jatuh ya, hubungannya sama interposer ya. Nah, ada beberapa komponen front end modul FEM, baik itu switch antena ataupun duplexer, apapun DSM yang ada di bagian rangkaian signalnya iPhone akan sangat sulit kita mendeteksi. Kenapa? Pengukurannya kan harus aktif. Lalu dia biasanya berada di board yang terpisah antara baseband board sama AP board. Urusan kita deteksi basebandnya bermasalah saja sudah repot, kita menentukan apakah permasalahannya di PM baseband atau CPU baseband aja sudah repot. Apalagi hubungannya dengan analisa front end modul mana yang bermasalah. Sepakat gitu ya? Nah, di waktu itu adalah waktu yang tepat kita memanfaatkan pembacaan dari luar. Dan yang paling penting kemarin di beberapa software pendahulu dari Cina juga, itu peletakan untuk titik RFFE, baik itu yang RX maupun yang TX ya, itu ada kalanya dia tidak terletak di test point luar, tapi terletak di dalam. Bisa juga diletakkan di coil ataupun di kapasitor ataupun di resistor. Itu bulan kemarin sudah kami singkirkan semua. Dari iPhone 11 Pro Max, 12, iPhone 11 itu kami singkirkan semua, letaknya pasti di test point. Jadi kita bisa scan dari bottom of baseband board gitu ya. Jadi akan sangat membantu. Lalu kami combine-kan juga dengan bitmap. Pada waktu pembacaan RFFE itu kan pada dasarnya yang kita scan itu adalah dari transceiver, dari RF transceiver kepada front end modul, bukan dari baseband prosesor kepada RF transceiver. Jadi dari RF transceiver ke front end modul, apapun komponennya, bisa 5, 6, 7, 8 komponen, kita efisiensikan waktu, kita baca. Tapi yang perlu dicatat, ini agak berbeda dengan beberapa produk yang lain dari luar, dari Mesir dan lain-lain. Mereka akan komparasi dalamnya. Kalau ini kita cuma scan saja, jadi pada dasarnya pertama kali yang dilakukan dia itu cuma triggering satu wave, naik turun, lalu dia langsung mengabsen address USID. Ya, USID ini addressnya RFFE. Dulu saya pikir USID ini misalnya untuk sebuah IC Avago ataupun Skywalk tertentu, USID-nya akan sama. Jadi bisa saya pakai kalau misalnya di iPhone 11 USID-nya untuk IC ini pakai ini, lalu dia dipakai lagi di iPhone 12. Saya pikir USID-nya sama. Ternyata tidak. USID itu addressing-nya ditanamkan atau diberikan spesifik pada waktu sudah dipasang di rangkaian handphone itu. Jadi ini yang agak lambat. Tahun kemarin kami prosedurnya untuk menemukan USID ya ini kita harus copot-copot. Jadi handphone normal kita scan semua, dapat address, gitu ya. Kita dapat address semua, kita mapping RFFE USID-nya atau RFFE RTX, misalnya ada 3 atau 4 keluarga RFFE yang di scan situ, keluarganya siapa saja, IC yang nempel di RFFE bus itu siapa saja. Pada waktu scan kami copotin satu-satu. Yang tadinya ada 5 USID jadi 4 USID, mana yang absen maka kami berikan itu datanya. Dan itu berlanjut demikian sampai nanti yang di iPhone 16 juga demikian. Ya. Jadi RFFE itu bisa kita scan sekedar kehadirannya. Bukan berarti dia pasti bekerja. Misalnya antena switch model ASM. Pada waktu dia bisa berkomunikasi dengan RF transceiver, dia bisa dibaca USID-nya, belum tentu fungsinya bekerja, tapi at least dia sudah ada dulu. Ya.
Yang kedua, kita bisa manfaatkan tentang I2C, tapi beberapa teman-teman itu masih gagal paham tentang konsep pengukuran I2C. Ada teman-teman yang mungkin expert banget di iPhone, I2C diukur, gitu ya. Maka osiloskopnya harusnya menggunakan osiloskop yang nggak murahan, betul ya? Yang harus bisa encode, decode untuk I2C, dan dia di situ akan dapatkan address. PR selanjutnya mungkin dia harus punya data komparasi untuk address I2C handphone tersebut yang normal berapa, lalu yang dia dapati di osiloskop itu di encode-nya dapatnya apa. Kalau dengan pemahaman mengukur I2C menggunakan osiloskop itu untuk mendapatkan address I2C yang normalnya gimana dikomparasi dengan yang tidak normal, saya pikir pengukuran dengan osiloskop jadi tidak sesuai. Seharusnya I2C itu dibaca, bukan diukur. Dibaca saja. Kalau memang harapannya untuk mengabsen, ya ini kan protokol I2C ya. Protokol I2C itu berarti satu jalur, nanti dia akan ada address I2C masing-masing. Setiap slave dia punya addressnya masing-masing. Nah, kalau dia tidak hadir, nah, maka bisa dinyatakan komponen tersebut wajib dicurigai, baik itu I2C 0, I2C 1, I2C 2, tergantung kasus apa yang sedang dianalisa. Nah, ini menarik kalau saya gabungkan dengan apa yang disampaikan Pak Alim tadi. Kalau mungkin di Apple ada Panic dan lain-lain ya, sebetulnya di Android juga punya. Ini berbeda dengan I2C tadi. Kalau I2C memang scanning hardware tentang address I2C-nya, mana yang preset, mana yang enggak. Tapi kalau tentang yang UART debug tadi, itu komparasinya sebetulnya hampir mirip dengan Panic, gitu kan? Dan itu sangat mudah diaplikasikan ya. Di UV sudah ada. Jadi kalau teman-teman mau beli yang Prolific FTDI ataupun CP tadi, harus keluar uang 5.000, 10.000, 20.000 rupiah. Nah, sebetulnya di UV juga sudah ada yang dikoneksikan di handphonenya, tinggal cari di skema UART debug TX, lalu dihubungkan ke box yang prolific, dongle prolific atau FTDI tadi, atau ke UV box adalah yang pin RX-nya. Di situ bisa dapat lognya. Saya pikir kalau itu mulai sering di-share, mulai juga di-share di forumnya UV apa? Pak Alim, UVixer ya? Tetap harus beli FTDI-nya Pak. Iya, UV itu software-nya tadi. Software-nya nggak harus pakai terminal yang gratisan. Iya, betul. Software-nya pakai yang punya UV aja. Betul. Perbedaannya bagus atau enggak Pak? Ada warnanya kalau di UV. Kan teknisi tahunya kan kalau error merah gitu ya. Kan buat hunting warna merah gitu pakai UV. Kalau pakai terminal yang lain kan nggak ada warnanya. Ya. Ya wis. Ya jadi dibantu dengan di software UV monitor, serial monitor ya. Itu 2018 ya. Oh, udah lama banget itu. Iya, 2018 sebetulnya sudah ada. Jadi kalau mau untuk pembacaannya lebih nyaman, lebih enak, di UV juga sudah ada. Kenapa di UV box nggak dikeluarkan aja langsung FTDI-nya serial begitu? Pakai yang USB. Alah, cuman beli modul cuman berapa sih? Masa lupa? Itu tahun 2004 telah keluarkan saya takutnya kalau langsung ke boxnya nanti ada yang salah nyolder ke VCC gitu kan, boxnya rusak lah. Nah, pinnya kan 20, tinggal update firmware satu lagi muncul itu pin. Iya toh? Gak usah beli. Setuju Pak ya? Bisa sih. Bisa ya? Ya. Gitu ya? Nanti di pinnya yang untuk soket bisa ditambahkan ya? Iya, bisa. Bisa Pak. Tepuk tangan Pak untuk Yui Pak. Jadi tidak perlu lagi beli untuk yang prolific FTDI, itu bisa dimanfaatkan. Ya, panic mode ala Android. Mungkin begitu. Ada lagi mungkin yang butuh ditanyakan? Atau ada yang mau ditambahkan Pak Sadewo, monggo? Saya agak penasaran. Tadi yang disampaikan Pak Yongki tentang RFF AI2C itu kita teman-teman yang hadir di sini sudah sampai ke situ belum sih? Belum? Atau masih? Itu apa?
enggak, yang garap iPhone ini sudah ada yang sampai pindah kontrakan belum? Tahu pindah kontrakan? Ada yang udah biasa service iPhone. Kang Dika Kuningan, Kang Dika mana? Kang Dika. Iya, yang inilah, yang itu yang iPhone, yang untuk kasus iPhone yang berat-berat. Itu tadi seperti yang disampaikan sama Pak Yongki. Mungkin saya bantuin ini ya, bantuin poin-poinnya. Jadi RFFE atau I2C itu nama protokol. Kalau RFFE spesifiknya dipakai untuk chipset di handphone. Sebenarnya tidak cuma di iPhone, di Android juga, di chipset yang pakai teknologi RF. Iya gitu ya Pak ya. Jadi pokoknya kalau device-nya itu ada radionya, radio itu RF maksudnya, bukan radio AM/FM. Kondisikan. Jadi kalau ada IC RF-nya, itu protokol yang dipakai untuk komunikasi dari CPU ke IC-nya itu pakai RFFE. Nah, jadi ini saya membantu imajinasi gitu. Dari satu CPU connect ke chipset yang lain. Kalau RFFE itu nyambungnya secara paralel. Jadi satu jalur dari CPU itu bisa dipakai beberapa IC. Mungkin tidak sih Katanya puyeng bingung. Jadi dengan scanning ini tadi membantu untuk ngabsen IC-nya gitu loh. Nah, untuk ngabsen IC-nya ini ada responnya atau tidak? Kalau ada responnya berarti kan bisa diasumsikan tegangannya bagus, harusnya bekerja bagus. Kalau secara fungsionalitas ya nggak tahu. Membantu mengabsen chipsetnya ini. Kalau umpamanya habis dikanibal, masangnya pas atau enggak. Nah, termasuk yang I2C analoginya juga sama. Jadi untuk ngabsen dari satu jalur yang nyambung ke chipset 1, 2, 3, ini dicek koneksinya ada respon enggak, absennya dapat jawaban enggak dari S-nya. Nah, mungkin lumayan membantu imajinasi lah. Mungkin nanti suatu saat akan kepakai. Oke gitu ya. Untuk selanjutnya saya serahkan karena waktunya semakin mepet. Saya serahkan ke Mr. MC untuk melanjutkan. Sudah ada gambaran atau pertanyaan lagi? Barangkali kalau nggak ada, closing statement palingan. Closing statement dari masing-masing narasumber untuk bisa memberikan closing statement. Sebentar dulu, ini masih pada ngantuk nih. Ayo, panitia, door pass dulu dong. Door pass panitia. Ini terlihat ngantuk. Ini dulu kan? Ini ya. Apa itu? Itu apa? Sebutin. Lampu mikroskop dari Melva. Sebentar ya, Pak narasumber. Kita ambil dulu, Kang, 3 buah door prize. Kosong 813 0349 0697. Ada 0697 0349 dan 0813. Ada satu buah lampu mikroskop dari Melva. Ada tadi? Silakan hadirkan. Silakan merapat ke depan.
Ya, 3 orang. Siap. Ya. Ini berapa nih? 3 orang siap. Siap. 0697. Oke. 0349 benar. 813 betul ya. Saya kenal bagi yang. Biar semangat lagi nih, saya kasih hadiah 1 buah handphone persembahan, 1 lagi dari Clicker ya, Shark P1. Biar lebih semangat dulu, tes poin. Ya, toh, punten toh, 1 kok. Baik kok. 1 buah handphone persembahan dari Clicker Shark P1 jatuh di 0193 0193 ada 0193 ada hangus 1 2 3 4 5 hangus kok, 1 lagi kok. Baik kok, terima kasih. 1 buah handphone. Dari mana ini? Maksudnya dari mana? Oh, panitia kan? Ya, kasihkan. Ya, bisa dibagi panitia sekalian. Bagaimana? Di mana kan? Dirinya di mana? Di luar. Lari dari luar. Nah, gimana? Terserah teman-teman. Hangus ya. Apa? Terserah teman-teman ya. Gimana? Kan? Apa? Dapat? Oh, dapat panitia. Oke, gak apa, tenang, masih ada lagi rezeki. Oke, terima kasih Kang. Panitia Kang. Panitia juga bayar. Oke, barangkali closing statement dari siapa? Oh, 1 buah handphone second tapi bagus, bisa dipakai Kang ya. Kang, bisa dipakai. Berapa RAM-nya nih? A15. RAM 4, harga sejutaan lah. Ya. Wah iya, Realme A C15 second ya. Wah, 1 lagi kok, minta tolong kok. Awasnya 0318 0318 ada? 0318 silakan. Iya, sini Mas bayang. Ini Kang, mana? Dikasih chargernya Kang? Dikasih chargernya, dikasih nggak ini? Oh enggak, punya aja. Ya sini. Oh iya. Ya, silakan Kang. Iya. Oke, terima kasih. Sekarang closing statement dari masing-masing narasumber, silakan. Sekaligus juga promo-promo training ataupun promo-promo Bang Bafik ataupun audionya, silakan. Masing-masing. Harus. Paling dulu, saya dulu. Pak Iya aja. Oke, siap. Senang sekali bisa ketemu teman-teman untuk hari ini. Moga-moga kita bisa terus terhubung, terus berkomunikasi. Jangan segan juga untuk bertanya atau konsultasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan teknis atau non teknis, masalah-masalah rumah tangga boleh. Ya, saya lumayan nggak hebat tapi masih bisa membantu. Nomor WA saya 081 3-nya 4 kali 94794. Jadi jangan segan untuk menghubungi, kontak aja. Kalau telepon mungkin agak sulit, tapi kalau WA masih bisa terjawab. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya tutup dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
Oke, untuk semuanya terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan waktu semuanya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang di acara pada siang hari ini, pada acara STB 2 tanggal 3 Desember di Bogor. Ya, untuk teman-teman bisa juga catat nomor saya apabila membutuhkan suwo online, jambi-jambi dan lain-lain ya, boleh dicatat di 0852 580 satunya jejer 5 0852 580 11111 ya. Sekian, terima kasih. Iya, kalau saya simpel sih. Terima kasih untuk teman-teman. Tetap semangat. Mungkin kita sebagai teknisi sekarang masih banyak susahnya, tapi percayalah kita masih berproses. Jadi semangat terus, belajar terus, apapun itu, ya kan. Kalau ada komunitas di lingkungan sekitar, aktiflah cari ilmu di situ, tanya-tanya apapun di situ, buat masukan buat DPD juga lebih proaktif, supaya kita bisa mensosialisasikan hal-hal yang baik untuk kepentingan teknisi, termasuk mengedukasi secara positif, secara legal. Nanti kedepannya kita sebagai teknisi harus siap, karena seperti yang disampaikan di awal-awal tadi, kita ini alhamdulillah sudah mulai dianggap sebagai aset. Jadi kita ini membantu, punya kontribusi positif terhadap pemerintah daerah, dan seharusnya ada imbal balik yang bagus, tapi harus diikuti dengan profesionalitas kita sebagai teknisi juga. Jadi upskilling skill terus, tetap semangat. Teknisi ponsel Indonesia bisa. Pak, mohon maaf, waktunya sebentar. Jangan meninggalkan tempat dulu, mau ada plakat dari panitia sebagai kenang-kenangan. Silakan Pak Ye, Bang Sadewo, dan juga bagaimana? Silakan. Itu narasumber ya, nggak ada namanya kan? Ufi dulu ya, kasihkan ke Pak Salim atau Pak Alim. Ade Pataya yang diserahkan oleh Ketua DPD Tespoin Bogor. Ya, silahkan juga. Kemudian Pak Y dengan foto. Ya. Kemudian ada dari Pak Taufik, silakan Kang Pak Ketua, Pak DPD Tespoin Ketua, Pak Ade Pataya mana? Ade, silakan untuk memberikan kenang-kenangan plakat buat Bang Sadewo. Ya, ya, oke, siap. Oke, silakan. Ya, tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga bisa sukses selalu, panjang umur dan sehat walafiat, untuk bisa ketemu lagi di event-event berikutnya. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Silakan. Setelah ini kita akan ada fun game.
Untuk yang megang kunci